ada yang masih beriman kepadaku dari anak cucu mereka. Kalau mereka dihancurkan, tidak punya anak lagi, tidak ada harapan. Tapi kalau mereka masih diberi kesempatan hidup, punya anak, siapa tahu anak cucunya ada yang masih mau beriman kepadaku. Nanti kalau tidak sekarang, nanti masih berharap pandangan rahmat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apa curhatannya Nabi? Ini dengerin doa ini. Sampai kata ulama, di bawah sandaran pohon itu Nabi baca doa ini. Jadi kalau kamu lagi galau, lagi stres, kayak tidak nemu jalan, diusir kontrakan dari sana dari sini, tidak nemu kontrakan, atau gagal terus, ngelamar sana ngelamar sini, ditolak terus, baca doa ini. Mau? Kayaknya pada diusir semua ini. Apa doanya? Nabi curhat sama Allah. Allahumma inni ashku ilaika dha'fi wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afin, anta rabbul mustad'afin. Ila man takiluni, ila man takiluni, ila ba'idin, ila ba'idin yatahajjamuni, aw ila aduwin malaktahu amri, in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Nabi Basyariah, sifat manusianya muncul, ngadu curhat sama Allah. Ya Allah, saya ngadu kepadamu, saya lemah, saya tidak punya solusi yang banyak, saya dihinakan di manusia ini. Wahai Arhamar Rahimin, paling pengasih dari semua yang mengasihi. Wahai Tuhan dari semua yang Tuhan dari semua orang yang lemah. Kepada siapa kau sandarkan aku? Kepada orang yang jauh yang selalu memusuhiku, atau kepada musuh yang kau berikan keleluasaan untuk menggangguku, mengurusanku semua di bawah tangan mereka? Ya Allah, pokoknya engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini ujungnya nih yang perlu digarisbawahi. Pokoknya engkau tidak murka kepadaku, aku tak peduli. Mau dilempari dengan batu, bukan itu yang diadukan sama Nabi kepada Allah. Bukan karena dicaci maki, bukan karena dilempari batu, bukan karena berdarah-darah. Tapi Nabi khawatir. Di Mekah diusir, di Taif diusir. Nabi khawatir, takut ini adalah murkanya Allah. Kalau yang penting kau tidak murka kepadaku, ya Allah, aku tidak peduli dengan semua itu, ya Allah. Aku curhat bukan aku tak terima dengan efek dari perjuangan ini, tapi aku takut dengan murka Allah. Artinya yang ada di benak Nabi adalah selalu ridhonya Allah dan khawatir dengan murkanya Allah Subhanahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa pelajaran dari sini? Tidak ada yang selamat dari cacian dan makian jika kita mau berjuang. Kalau kamu mau bawa nama dakwah nabawiyah, bawa nama kebaikan, bawa nama Islam, perjuangan, kau harus juga mewarisi apa yang diterima oleh Rasulullah SAW. Jadi memudahkan buat acara ini, bawa nama Nabi Muhammad, bawa nama Allah, pasti akan mendapatkan gangguan. Ya, tanya ke Bang Ramadan, kayaknya dia ini menghadapi gangguan itu. Kalaupun ada, masjid tidak terbangun, pasti ada gangguan. Idza kana lillahi yuqalu dhu waladin wa li rasulillahi kahin, ma salimallah min bariyatihi wa nabiyul huda. Tidak ada yang selamat. Allah dikatakan punya anak, Nabi Muhammad dikatakan penyihir. Pakai anak, apalagi saya dan kalian. Sekelas Allah Rabbul Alamin, sekelas Nabi Muhammad manusia yang sempurna, tidak selamat dari caci makian, dari gangguan, dari ancaman. Apalagi saya dan kalian yang memang tempatnya banyak kekurangan. Sehingga kata ulama, kalau kau benar-benar mewarisi perjuangan Nabi Muhammad, mau buka pondok pesantren, mau bangun masjid, mau buat pengajian, mau membuat perkumpulan kebaikan, tanda jalanmu lurus, kau harus mendapatkan ujian, tantangan sebagaimana yang pernah dilewati oleh Nabi Muhammad SAW. Justru ahli ilmu berkata, kalau kau membuat suatu gerakan dakwah atau majlis atau kebaikan dan kau tidak menerima gangguan, kau tidak menerima ujian itu, diragukan perjuangan. Jangan-jangan ada yang salah dalam berlihat. Jadi ulama-ulama tuh
Kalau dia bangun pesantren, dakwah, kemudian tidak ada gangguannya, justru dia ragu apakah sudah benar caranya. Karena kalau mewarisi dakwahnya Nabi, pasti ada gangguannya. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Pasti menerima ganggu. Dan memang ini tempatnya darud dunia, alam kita yang sekarang kita berada di dalamnya. Alam dunia ini darul mihan, memang tempatnya uji. Kalau memang dunia ini tempatnya enak-enak, maka yang pantas menerima yang enak-enak, manusia terbaik adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi faktanya hidupnya penuh dengan ujian dan gangguan. Jadi jangan pernah berkata saya mau bahagia yang sesungguhnya di dunia, mustahil. Ya, justru dari Allah Subhanahu Imam Ibnu Atha Al-Askandari yang punya Al-Hikam pernah berkata, innama ja'alallahu ad-dunya mahallan lil adar wa ma'dinan lil adhiyar tazhidan lakum. Alim Allah annaka la taqbal an-nusha al-mujarrad fadawwaqaha bidawaqiha bimararati dawaqiha fadawwaqaka dawaqaha hatta yasqula firaqaha. Kata beliau, Allah jadikan dunia ini tempatnya ujian, tempatnya tantangan, tempat galau, senang sedikit, susah, ya kan? Kemudian sehat sebentar, sakit. Tempatnya galau, tempatnya gelisah, tempatnya tantangan. Katanya Ibnu Athaillah, tazhidan lakum, itu supaya kita zuhud, tidak terlalu betah, tidak terlalu senang sama dunia. Karena katanya beliau, innaka la taqbal an-nushal mujarrad, kalian kadang tidak nerima nasihat murni, nasihat ceramah, kadang tidak masuk. Ceramah undang Habib, apalagi tadi sudah disebutkan Habib ini, kiai ini, yang viral, dari yang viral sampai yang tidak viral, ya, dari yang terkenal, dari yang alim. Kadang kita tidak mau menerima nasihat itu. Akal dan pikiran kita tidak siap menerimanya. Entah ada masalah, entah ada apa. Walaupun sudah tadi ditata niatnya, siap dengar, tapi masih tidak masuk aja. Memori penuh kadang, memori itu. Transferan gagal kadang. Katanya Ibnu Atha begitu. Kadang kalian tidak mau menerima nasihat, sehingga untuk menyadarkan kalian, Allah beri kalian kiriman-kiriman musibah, kiriman penyakit, kiriman masalah, dikasih sumpah, dikasih gelisah, ekonomi dikasih bangkrut, dikasih penyakit, dikasih masalah keluarga. Sengaja Allah kirim supaya kalian merasakan catatan ceritanya dunia seperti ini, supaya kalian tidak asik-asik. Kalian tahu bahwa yang enak itu di akhirat, yang enak, yang senang itu di akhirat. Senang yang tidak ada putusnya, bahagia yang tidak ada hentinya di surga ketika kita masuk di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu semua surat dari Allah. Kesedihan, kegelisahan, yang lagi susah ekonominya, yang lagi sakit gak sembuh-sembuh, surat dari Allah untuk menasihati kita. Kadang tidak mempan dengan nasihat ceramah, diundang siapapun kadang tidak masuk, lewat sedih, lewat ekonomi seret, ya, kurus tinggal 10.000 limit, pulang naik Grab gak cukup limit, untuk makan besok tidak ada. Disentuh lewat kesedihan, kesusahan, baru tersadar, baru mau sholat subuh berjamaah tuh paginya, baru mau jumatan, betul tidak? Katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, laula thalath lama taqta'al insan wa ra'sahu. Kalau bukan karena 3 perkara, manusia tidak mau nunduk kepadanya, dongak terus, sombong dia. Apa 3 perkara itu? Surat dari Allah, al-maut, kematian. Ingat mati, mau mati, nunduk dia, ngerem dia. Makanya katanya ahli ilmu, obat paling mujarab untuk mengobati nafsu adalah ingat mati. Ingin ini, ingin jadi ini, ingin jadi itu. Wes, angan-angannya berlebihan. Ingat mau mati, ngerem dia, break. Mati. Nomor 2, al-marad, penyakit, dikasih jam beker sama Allah. Kasih stroke separuh, stroke ringan. Allah, biasanya wirid 500 jadi 5.000. Biasanya nggak ke masjid jadi ke masjid. Adanya penyakit untuk menundukkan manusia. Kemudian yang terakhir, al-faqr, kefakiran. Ekonominya gak cair terus, kadang padat,
nggak jadi cair lagi, nggak jadi, nggak goal, nggak jadi. Harusnya saya jadi tuh DPR, harusnya saya jadi tuh clear, transaksi itu harusnya cair ini tuh, nggak jadi. Akhirnya kita mau nunduk, mau tahu diri kita bahwa dunia memang tidak seenak yang kita bayangkan. Allah Jadi sebaik-baik manusia dengan ujiannya, sebaik-baik makhluk Allah khairu khalqillah dengan kesusahan dan kesedihannya, apalagi kita makhluk Allah yang tak punya apa-apa. Jangan kecil hati. Jadikan semua yang kalian alami dari kesusahan, dari kesakitan dan masalah hidup surat mengingat dari Allah untuk kita mau menunduk dan mau lebih banyak semangat dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu. Paham sampai di sini? Ya. Allah sallallahu Muhammad.